to my channel. Kembali lagi bersama aku Anissa Rista Nurjana dari kelas 2P Manajemen. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Inovatif pada pertemuan yang ke-15, yaitu mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Untuk pemaparan lebih lanjutnya akan aku jelaskan setelah ini, so stay tune. Pada pertemuan yang ke-15 ini dalam mata kuliah Manajemen Inovatif, kita akan membahas mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Untuk pemaparan lebih lanjutnya mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM akan dijelaskan setelah ini, so stay tune di sini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada materi yang pertama, kita akan membahas mengenai tingkat kinerja. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada kinerja organisasi, merupakan pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua yaitu mengenai kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang terakhir yang ketiga yaitu ada kinerja individu atau pekerjaan, merupakan pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu, menurut Rummler dan Brecht pada tahun 1995. Selanjutnya yaitu ada arti kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada definisi kinerja menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Bernardin dan Russell pada tahun 1993. Kinerja merupakan pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu ada menurut Handoko. Kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Yang ketiga yaitu menurut Gibson pada tahun 1990, kinerja merupakan seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Berikutnya yaitu ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua yaitu ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Selanjutnya yang ketiga itu ada pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat yaitu ada periode waktu tertentu. Yang kelima itu ada tidak melanggar hukum. Dan yang terakhir yaitu ada sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya yaitu ada indikator kinerja organisasi. Terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua yaitu ada harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat yaitu hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Berikutnya yang kelima yaitu ada tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam yaitu terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang terakhir yang ketujuh yaitu bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada faktor peningkatan kinerja. Terbagi menjadi 2 yaitu ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua yaitu ada audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM.
analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Selanjutnya yaitu ada faktor penghambat peningkatan kinerja. Yang pertama itu ada masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua itu ada sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performa perusahaan. Yang ketiga yaitu ada manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performa, keuangan, dan operasional lainnya. Yang terakhir yaitu ada semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Cukup sekian pemaparan materi pada pertemuan yang ke-15 ini mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.